tadi sebagai salah satu yang menandatangani perjanjian itu di luar Pak Prabowo, Bang Sandi, dan Mas Anies. Tentunya perjanjian yang ditandatangani tiga pihak, saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies, dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasko. Saya rasa lebih tepat itu yang menandatangani yang bercerita. Tapi kalau di kami, fokus kami adalah bagaimana meningkatkan aktivitas Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua juga berulang-ulang kali Pak Prabowo menyampaikan kepada kami, kader-kader partai juga, untuk tidak mengungkit-ungkit jasa beliau maupun jasa partai terhadap seseorang. Terungkap, ini dua sosok penting di balik terciptanya perjanjian Prabowo dan Anies. Isi perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto hingga kini masih menjadi misteri. Selain isinya, sosok-sosok yang bertugas di balik terciptanya perjanjian itu juga menjadi pembicaraan. Munculnya isu perjanjian antara Prabowo dan Anies ini diungkap oleh Sandiaga Uno. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan saat itu kita mencalonkan. Kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya, ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Perjanjian yang diketahui sudah bertanda tangan dan materai itu kabarnya berisi kesepakatan antara Prabowo dan Anies soal Pilpres. Anies disebut-sebut tidak akan maju jika Prabowo ikut dalam kontestasi tersebut. Sebab ia saat Pilkada DKI tahun 2017 diusung oleh Gerindra dan PKS. Meskipun demikian, kini terungkap dua sosok yang juga turut terlibat ambil andil dalam perjanjian Anies Prabowo. Fadlizon ikut tulis perjanjian. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membeberkan bahwa yang menulis tangan perjanjian tersebut tak lain adalah Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadlizon. Perjanjian itu ditulis kala Gerindra sedang menghadapi kebuntuan di dalam internal partai. Terus terang, waktu itu sempat ada kebuntuan. Dan sosok Fadlizon itu yang mungkin cukup sentral untuk akhirnya melihat, merumuskan, dan meramu dari tiga kubu itu, ujar Sandiaga. Sandiaga mengaku ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat Fadli, Anies, dan Prabowo merumuskan perjanjian itu. Bahkan ia melihat bahwa Fadlizon menulis tangan perjanjian tersebut. Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies, dan dia Fadlizon yang meramu itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri, beber Sandiaga Uno. Lantaran Fadli dinilai sebagai tokoh sentral dalam perbuatan perjanjian, maka Sandiaga menyerahkan penjelasan isi perjanjian tersebut kepadanya. Detailnya nanti Pak Fadli. Dan memang ada beberapa poin, dan itu cukup detail apa yang disepakati, termasuk juga berkaitan dengan karena itu di awal dari koalisi dan di awal dari penentuan paslon. Jadi juga melingkup tahapan-tahapan ke-8. Jadi juga melingkupi tahapan-tahapan ke depan. Celetuk Sandi. Sandiaga lebih lanjut memaparkan dirinya tidak memiliki salinan perjanjian itu. Kini, entah Prabowo atau Anies yang menyimpan berkasnya di berangkas mereka. Jadi saat itu yang saya sendiri nggak megang itu kopinya. Kalau nggak salah ada di berangkasnya Pak Fadli atau Pak Prabowo. Lanjutnya, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko ikut jadi tokoh penting. Tak hanya Fadlizon, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko juga ikut ambil andil dan mengambil keberadaan perjanjian Prabowo Anies. Jadi nanti mungkin Pak Dasko atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo dan Pak Anies, ujar Sandi saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin.
Dasko buka suara, bukan konsumsi publik. Dasko saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, turut membenarkan bahwa keberadaan perjanjian tersebut. Lebih lanjut, Dasko mengungkapkan bahwa kini perjanjian tersebut berada di tangannya. Yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fatih. Barangnya sekarang ada di saya, kata Dasko. Sayangnya, Dasko enggak membeberkan isinya, lantaran itu merupakan konsumsi internal partai dan bukan untuk publik. Jadi kalau ditanya, apakah ada perjanjian? Ada, tetapi isinya apa? Ya, kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Tegas Dasko.